Sehingga sekalian, kata Hubabah Syarifah, Halimah, saya punya guru namanya Hubabah Ummu Muhammad. Dia bilang, ini nih kalau aja beliau masih hidup, saya pasti akan ajak kamu ke sana. Saya akan bawa kamu ketemu sama beliau. Masya Allah, Halimah, hatinya bersih banget. Orangnya baik banget. Sampai sama Allah dikasih kemuliaan-kemuliaan yang gak bisa dipikirin sama manusia gitu. Termasuk diantaranya dikasih ilmu laduni. Tidur bangun-bangun pinter. Enak banget ya. Itu tuh. Ternyata memang masih ada loh itu. Orang-orang yang dikasih ilmu laduni. Teman-teman saya sekalian, orangnya gak pernah belajar banyak-banyak, tapi gak pernah belajar bahkan gak pernah mondok lama gini gitu enggak. Bangun tidur pinter, bisa hafal hadis banyak apa segala macam karena hatinya bersih. Hubabah Ummu Muhammad. Jadi sekalian, Hubabah Ummu Muhammad ini dulunya kawin muda. Kawin kayak umur 15-an tahun gitu di Mekah. Beliau orang Mekah, tinggal di Mekah itu ya. Abisnya nikah, dia sama suaminya ini lama gak punya anak. Periksa, katanya kayak gak mungkin punya anak gitu. Kenapa gitu masalahnya? Kayak memang agak susah lah gitu buat punya anaknya. Jadi dokter tuh menghukuminya sebagai akim, sebagai perempuan mandul. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan? Udah, beliau pun kemudian menjalani kehidupan seperti mana biasanya gitu ya. Sholat bener, ini apa segala macam. Satu waktu, jadi suaminya itu punya nenek, udah tua. Ya nenek kan memang udah tua kebanyakan ya. Kalau ibu-ibu belum tentu tua. Ini nenek nih ceritanya, udah tua banget gitu. Dan sakit sehingga di atas tempat tidur aja gitu. Semuanya diurusin di atas tempat tidurnya, diurusin sama bibinya si suaminya, gitu ya, salah satu anaknya. Akhirnya si bibinya ini meninggal, jadi nggak ada yang nggak ngurusin neneknya ini. Akhirnya keluarga besar itu pada kumpul. Siapa nih yang mau ngurusin neneknya? Apa kita bayar orang? Apa gimana gitu kan? Terus akhirnya si cucu ini, anak laki-laki ini, dia mikir di rumah saya nggak ada anak kecil juga dan saya punya istri juga sendirian di rumah gitu. Coba deh saya tawarin istri saya, kalau istri saya mau, karena yang banyak ngurusin kan dia nih. Dia bilang nanti saya akan bawa ke rumah. Akhirnya dia nanyain sama istrinya. Istrinya dibilangin nenek itu tadi ada rapat keluarga gitu kan. Nenek itu sekarang nggak ada yang rawatin sesudah bibi meninggal gitu. Kamu gimana? Alhamdulillah. Nih hati bersih nih. Hati baik nih emang. Allah, itu modal banget teman-teman. Dia bilang, alhamdulillah saya jadinya punya teman. Alhamdulillah, bawa ke rumah. Seneng saya jadi punya teman di dalam rumah. Ayo bawa. Maka dibawalah nenek ini tadi ke dalam rumah. Sadar, maksudnya masih ngobrol apa semuanya, cuman badannya sangat-sangat lemah, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, di atas tempat tidur aja. Si cucu mantu, ini kan sebenarnya cucu mantu ya, udahlah mantu cucu pula, sebenarnya kan nggak wajib juga gitu kan, tapi dia karena emang itu tadi teman-teman, hatinya tuh baik gitu kan, jadi diurusin dengan sepenuh cinta. Diurusinnya bukan asal ngurusin, diurusin sepenuh cinta. Dari mulai dimandikan, habis selesai mandi emang cinta, ya kan ya? Diwangi-wangiin, dibedakin tuh nenek. Udah, habisnya rapi terus dia masak gitu kan. Habis masak disuapin tuh nenek-nenek tuh sama dia sambil diceritain macam-macam sama dia tuh. Habis itu dia ntar, "Nek, ngaji yuk Nek,"
diambilin Quran gitu. Nenek dengerin ya saya ngaji ya. Iya, ayo deh kamu ngaji, nenek dengerin gitu kan. Nenek udah kangen emang pengen ini gitu, pengen denger ngaji gitu kan. Udah tuh kayak gitu tuh terus aja ibadah bareng tuh sama si nenek-nenek itu dia. Nanti kalau ada suaminya datang ya barengan sama suaminya gitu kan. Terus nanti ditanyain nenek-nenek itu, nenek waktu pertama kali ketemu kakek kapan tuh nek? Gitu ceritain macem-macem. Nenek waktu pengantin baru gimana nek? Pokoknya udah berteman sama tuh nenek-nenek. Terus nanti tuh kalau misalnya malam-malam pas dia lihat keluar gitu kan, ada halaman gede nih, dia lihat gitu ada bulan bagus gitu ya, bulannya purnama gitu, dia akan bilang sama nenek itu, nek di luar bulannya cakep banget nek, ya ampun saya jadi inget sama Nabi Muhammad nek, anta syamsun anta badrun, ini nek badr nih nek, lagi badr gitu kan. Nenek mau lihat, yuk nek, nanti tuh dikeluarin tuh neneknya itu, dibawa gitu, digendong sama suaminya, dibawa keluar gitu kan, duduk teman nenek-nenek itu, bagus ya nek bulannya nek, ntar kalau matahari tenggelam cakep, keluarin tuh nenek, mau cerita gitu pokoknya. Temenan, nggak pernah kelihatan mukanya cemberut, senyum terus, seneng terus, ketawa terus. Si nenek itu kalau malam dia tahajud, dia ibadah gitu kan, malam dia angkat tangannya, ya Allah saya nggak ngerti gimana cara balesnya, tapi engkau yang tahu gimana cara balesnya. Ya Allah saya malu ada orang sampai sebegininya ngurusin saya. Ya Allah urusin hidup dia, penuhi semuanya ya Allah. Saya nggak peduli ya Allah, saya minta padamu ya Allah, penuhi rumah ini dengan harta dan anak dan kebahagiaan. Penuhi rumah ini dengan senyum tawa anak-anak, penuhi dengan harta, penuhi dengan kebahagiaan. Mintanya gitu, dunia akhirat ya Allah. Udah tuh teman-teman saya sekalian, setahun, 2 tahun, 3 tahun nenek itu meninggal. Waduh nangisnya kejer nih si mantu cucu ini, kehilangan nenek tersebut gitu kan. Dia berasa temennya udah, jantung hatinya udah seperti itu. Teman-teman saya sekalian, dia sedih, tapi berapa bulan kemudian dia ngerasa kok ada yang aneh gitu. Dia periksain ke dokter, hamil udah 3 bulan. Allah langsung gantiin. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, sampai katanya Hubabah anaknya 5, kalau saya nggak salah 10. Tiap tahun punya anak. Lucu-lucu, cakep-cakep, pinter-pinter semuanya. Dan semuanya cinta sama ibunya. Dan ibunya juga, udah deh, tahulah kita gimana sih orang kalau hatinya baik. Orang tuh kalau hatinya baik, jadi anak baik, jadi ibu baik, jadi istri baik, jadi cucu baik, jadi teman baik, jadi tetangga baik, jadi ustadzah baik, jadi murid baik, kan begitu. Modal utama hidup teman-teman, modal utama hidup bukan duit, bukan ilmu, bukan. Modal utama hidup hati yang bersih.